Maju! Jalan! Hadap kanan, hadap kiri. Bak. Henti. Bak. Depan setengah lengan. Lencang. Depan. Bak. Istirahat di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Nama Upacara Brigadir Jenderal Polisi Andak Budi Revianto SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Joni Afrizal Sarifudin SIK MH, Jabatan Wadan Sat Brimob Polda Sultra. Danyon 1 Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Sugiyaso SIK, Jabatan Kasubdit 2 Reskrimsus Polda Sultra. Danyon 2 Upacara Komisaris Polisi Daru Istimawan SIK, Jabatan Kasat PJR Ditlantas Polda Sultra. Danyon 3 Upacara Ajun Komisaris Polisi Muhammad Farik Al-Faruq SH, Jabatan Kasih Sarpras Satbrimob Polda Sultra. Danyon 4 Upacara Komisaris Polisi Irwan Andi Purnamawan SIK, Jabatan Kabak Dal Ops Biro Ops Polda Sultra. Danyon 5 Upacara Komisaris Polisi Iputu Mudita SH, Jabatan Kasih Ornop Subdit Kerma Ditbimas Polda Sultra. Dan yang bertindak sebagai perwira upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Boy Samola SIK MH, Jabatan Kabak Binkar Biro SDM Polda Sultra. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan lahirnya Polri. Sejarah lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hari Bayangkara ke-71 tahun 2017. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Masa kerajaan. Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara, yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu, hingga saat ini, sosok Gajah Mada merupakan simbol kepolisian Republik Indonesia. Dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri. Dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada saat itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada saat Residen yang dibantu oleh asisten Residen, Rech Politi, dipertanggungjawabkan pada Prosedur Jenderal atau Jaksa Agung. Pada masa Hindia Belanda, terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti Veld Politi atau polisi lapangan, Stand Politi atau polisi kota, Culture Politi atau polisi pertanian, Bestur Politi, polisi pamong praja, dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjabat Hood Agent atau Bintara, Inspektur Van Politi, dan Komisaris Van Politi. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti Mantri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai dengan 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat ini. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar,
dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokan, yang dalam prakteknya lebih berkuasa daripada kepala polisi. Awal kemerdekaan Indonesia, periode 1945-1950. Tidak lama setelah Jepang menyerahkan syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan Kyungun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi, kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang Merdeka. Inspektur kelas 1, Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik kepada seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelum pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik RS Sukanto Cokro Diatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Zaman Orde Lama, pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara, yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11/SD di Jawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, dan pada tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Zaman Orde Baru, perubahan juga dialami pada masa Orde Baru. Polisi benar-benar dijadikan alat untuk menumpas pihak-pihak yang mengancam eksistensi Orde Baru dan berani mempertanyakan kebijakan Soeharto. Bersama dengan Angkatan Darat, polisi kerap terlibat operasi penangkapan maupun eksekusi terhadap anggota masyarakat yang diduga sebagai komunis. Zaman reformasi, ketika era reformasi terbit, Laksana Mentari, kepolisian juga mengalami perubahan kembali. Sejak 1999, Polri kembali kepada hitahnya, yakni sebagai satuan penjaga ketertiban dan keamanan nasional. Polri pun akhirnya keluar dari ABRI dan berada langsung di bawah komando Presiden. Ini adalah sebuah langkah jitu yang teramat baik. Polri mulai mengenal apa itu profesionalitas seiring dengan hadirnya Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional pada tahun 2011 yang lalu. Selesai. Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-71 tanggal 10 Juli 2017 di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan siambil alih, para komandan pasukan kesampingkan Nagarsa.
Lapor upacara peringatan Hari Bayangkara ke-71 Senin 10 Juli 2017. Siap! Laksanakan. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Polri. Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara peringatan Hari Bayangkara ke-71 tahun 2017. Siap, jalan. Selanjutnya pasukan. Siap, bergerak. Laksanakan. Lapor
Pemeriksaan pasukan selesai. Berbuat. Hadirin dimohon berdiri. Pataka Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Dharma Sakti Raharja, memasuki lapangan upacara. Langkah tegap maju. Down. Jalan. Itu bud. Run. Habis! Up! Penghormatan kepada Pataka Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Dharma Sakti Raharja, dipimpin oleh Komandan Upacara. Bila mana menyampaikan kembali mulai mengajak orang yang tidak dikenal kembali ke jalan. Hingga
mengeningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengenang jasa para pahlawan, mengeningkan cipta, mulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengucapan Tribrata. Maju. Jalan. 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 Adi. Rak. Lapor mengucap Tribrata. Siap. Laksanakan. Aman. Tribrata. Kami, Polisi Indonesia. 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pengucapan Tribrata telah dilaksanakan. Laporan usai. Melibat. Melibat. Balik kanan. Kanan. Kawan kiri. Kanan. Maju. Kanan. Penganugerahan tanda kehormatan, perwakilan menghadap Inspektur Upacara dan laporan.
perwakilan penerima tanda kehormatan. Siap. Pasang satu. Hadirin dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56 TK tahun 2017 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasanya yang besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian serta tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56 TK tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017. Nomor urut 1 Nurworo Danang SIK, Komisaris Besar Polisi NRP 69070429, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tenggara. Nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 32 masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo cap ditandatangan. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Lepas sabun. Hadirin disilakan duduk kembali. Penyematan dan penyerahan tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara. Penerima tanda kehormatan laporan dan kembali ke tempat. Penerimaan tanda kehormatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima kembali tempat. Kembali ke tempat.
amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Pada pelaksanaan upacara Hari Bayangkara ke-71 ini, saya selaku Inspektur Upacara akan membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan ke-71 Hari Bayangkara tahun 2017. Yang saya hormati rekan-rekan mitra kerja dari Forkompinda Provinsi Sultra, hadir di sini Bapak PLT Gubernur Sultra, kemudian Danrem 143 Halu Oleo yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Sultra, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sultra, Kabinda, Kepala BNNP Sultra, rekan-rekan dari TNI dan Lanal Kendari yang mewakili dan Lanut Halu Oleo Kendari, pimpinan instansi, lembaga pemerintah dan BUMN wilayah Sultra, Wakapolda, pejabat utama Polda Sultra, para rektor universitas dan institut negeri, serta universitas swasta di wilayah Sultra, kepala dinas lingkup pemerintah Provinsi Sultra, ketua organisasi baik dari pers serta direktur media cetak, TV, online cabang Sultra, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda, para perwira, bintara, tamtama, serta aparatur sipil negara Polda Sultra yang saya banggakan. Yang kami muliakan sesepuh Polri dan pendahulu Polri yang ada di Provinsi Sultra, hadirin dan undangan yang saya muliakan, segenap para anggota sebagai peserta upacara yang saya hormati, secara keseluruhan anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda Sultra yang saya banggakan. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-71 sekarang, atas nama negara dan pemerintah, saya berterima kasih, sangat apresiasi pada kerja keras Kepolisian Republik Indonesia, pada pengabdian seluruh personil Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga hasilnya kelihatan, hasilnya nyata. Sebagai contoh, di bulan suci Ramadan dan Lebaran tahun ini, situasi Kamtimas sangat kondusif. Seluruh masyarakat merasa aman, lalu lintas mudik Lebaran lancar, kecelakaan lalu lintas turun drastis, dan harga-harga kebutuhan pokok juga stabil. Sekali lagi, saya apresiasi pada kerja keras seluruh personil Kepolisian Republik Indonesia, baik yang bekerja di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok tanah air. Dan karena masih dalam suasana Lebaran, bagi anggota Polri yang beragama Islam, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang saya cintai, dalam usia ke-71, Polri telah menunjukkan
dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Polri mampu mewujudkan situasi Kamtipmas yang stabil dan kondusif. Polri sukses melakukan pencegahan konflik, penjagaan demonstrasi, penanganan terorisme, pemberantasan narkoba, menekan angka kejahatan konvensional seperti premanisme dan kejahatan jalanan, serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, Polri juga berhasil mengamankan agenda politik 101 Pilkada serentak tahun 2017, sehingga kegembiraan politik bisa terwujud di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada tersebut. Maka tidak mengherankan seperti ditunjukkan oleh hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, kepercayaan publik pada Polri semakin meningkat, kepercayaan publik pada Polri semakin kuat. Polri semakin dicintai masyarakat. Karena itu, saya ucapkan selamat untuk seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Semua ini merupakan hasil dari kerja keras yang telah dilakukan Polri selama ini. Kesuksesan Polri tersebut tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta kerjasama dengan seluruh komponen negara dan elemen masyarakat. Karena itu, saya juga ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat beserta instansi terkait yang telah mendukung pelaksanaan tugas Polri. Kedepan, dukungan semua elemen bangsa tersebut semakin diperlukan karena tantangan yang dihadapi Polri akan semakin berat. Fenomena globalisasi, demokratisasi, dan kemajuan teknologi informasi pasti mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti meningkatnya kejahatan transnasional, khususnya terorisme yang menjadi benalu bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terorisme telah menelan banyak korban tidak berdosa, termasuk anak balita, anak kita yang bernama Intan di Samarinda. Terorisme juga telah memakan korban insan-insan Polri seperti kasus ledakan bom di Sarinah dan Kampung Melayu. Selain terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan cyber juga merusak dan mengancam masa depan bangsa Indonesia. Karena itu, mereka harus dikejar dan dihancurkan. Selain itu, potensi konflik horizontal maupun vertikal dengan isu-isu primordial seperti masalah suku, agama, dan ras keturunan juga akan meningkat, sehingga Polri perlu melakukan langkah antisipasi dini agar situasi Kamtipmas stabil dan energi bangsa tidak habis untuk hal-hal yang tidak produktif seperti ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi. Polri juga perlu mempersiapkan diri untuk mengamankan Pilkada serentak tahun 2018 dan pemilu legislatif serta Pilpres tahun 2019 agar potensi kerawanan yang ada tidak berkembang menjadi konflik sosial yang meluas. Di tengah semua perkembangan itu, di tengah serangan terhadap Polri yang terjadi belakangan ini, Polri harus terus menjaga nilai-nilai kebinekaan yang sudah menjadi kodrat bangsa Indonesia. Polri harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, Polri harus menjaga soliditas internal dan bertindak profesional. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang saya cintai, sebelum mengakhiri amanat ini, saya akan memberikan instruksi kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui upaya-upaya sebagai berikut. Pasukan disiapkan. Siap!
Pertama, perbaiki manajemen internal Polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan dan arogansi kewenangan. Kedua, mantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Ketiga, optimalkan modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Keempat, tingkatkan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi polisional proaktif. Dengan demikian Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat. Kelima, tingkatkan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi dengan semua elemen, baik pemerintah dan masyarakat, serta kolega internasional sebagai implementasi pendekatan sinergi polisional guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Saya selaku Kepala Negara tetap berkomitmen untuk mendukung terbentuknya Polri yang kuat, handal, dan profesional, supaya tugas Polri untuk menjaga stabilitas Kamtibmas, menegakkan hukum, dan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Demikian amanat saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-71. Terus tegaklah menjadi Rastra Sewa Kotama, abdi utama Nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 Juli 2017. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ditandatangani. Selesai. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naibin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berikan kepada kami kekuatan serta keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan, serta tanamkan dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan Hari Bayangkara ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karuniamu, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah yang Maha Mendengar, perkenankanlah doa kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan pasukan kepada Pataka Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Dharma Sakti Raharja dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Pataka Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Dharma Sakti Raharja, hormat senjata! Pataka Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Dharma Sakti Raharja meninggalkan lapangan upacara. 2 kali haluan kanan maju. Kanan. Langkah, tegak, maju. Kanan. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih atas pelaksanaan. Bubarkan kerjaan. Bubarkan kerjaan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Tegak senjata! Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Himne Polri.
disilakan duduk kembali. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Dilaksanakan, dilanjutkan dengan defile. Laporan selesai. Keluarkan.